banyak yang menurun. Dilihat dari jumlah sektor yang mengalami surplus dan mengalami defisit lebih terjadi peningkatan, sehingga kita tidak bisa melakukan judgement terhadap kondisi perekonomian yang ada di daerah. Angka pertumbuhan ekonomi, nah ini yang saya tadi di awal sebutkan, angka pertumbuhan ekonomi itu hanya menjelaskan tentang tren. Ya. Hanya menjelaskan tentang tren. Dia tidak menjelaskan tentang surplus, dia tidak menjelaskan tentang tingkat competitiveness, dia tidak menjelaskan tentang perbandingan dengan daerah-daerah lain, dia tidak menjelaskan tentang dampak kebijakan di level atas terhadap pertumbuhan terhadap perekonomian daerah, tidak menjelaskan apapun. Angka pertumbuhan ini hanya berbicara tentang ini saja. Nah, yang bicara tentang ini hanya salah satu dan sebagian kecil aspek keberhasilan pembangunan daerah. Nah, kemudian ketika ada daerah dikatakan, oh kinerjamu buruk, kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi menurun. Ya, nanti dulu loh, lihat dulu aspek-aspek yang lain. Lihat sektor yang mengalami surplus di 5 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Lihat dulu tingkat kompetitif daerah saya dibandingkan 5 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Lihat dulu bagaimana pengaruh dari kondisi makroekonomi yang ada di level provinsi dulu dan sekarang dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk melakukan prediksi atau untuk melakukan proyeksi kira-kira prospek dari sebuah perekonomian daerah itu ada di sektor mana dan bagaimana cara kita untuk melakukan intervensi kebijakan. Nah, terakhir untuk LQ ini, ya, sebelum kita tanya jawab dan break, ini harusnya tadi di pertengahan saya sampaikan. Terakhir, nah, bagaimana dengan investasi sektor publik? Ya, investasi sektor publik itu di mana ditaruh atau diletakkan? Kalau dalam perspektif local economic development atau local economic and regional development, ya, LED basicnya, itu mereka mengatakan jangan sekali-sekali kita melakukan investasi di sektor-sektor yang nilainya di bawah 1, karena akan rugi. Berapapun uang yang kita taruh, maka dia pasti hilang. Misalnya saya taruh uang 1 miliar di sini, investasi di sektor, katakanlah di situ yang rugi itu apa? Retail, ya. Saya taruh uang 1 miliar di situ, saya investasikan di situ 1 miliar. Berapa keuntungan saya selama 10 tahun ke depan? Keuntungan saya 10 tahun ke depan, ya 1 miliar, dikalikan nilai LQ yang ada di sektor tersebut. Ya. Saya tadi ambil contoh yang rugi itu apa itu? Ya katakanlah bisnis service ini. Sorry. 1 miliar itu adalah uang saya 1 miliar dikalikan dengan nilai LQ yang ada di sektor tersebut di tahun terakhir yang kita amati, 0,98. Nah, ini uang saya yang saya hasilkan kalau saya investasi di sektor yang nilai LQ-nya di bawah 1. Lalu berapa kerugian yang saya derita? Ya sama dengan ini, nilai yang saya investasikan dikurangi dengan nilai yang saya dapatkan. Ya inilah jumlah kerugian saya sebanyak ini. Nah, akan tetapinya. Inilah bedanya belajar LQ di Fakultas Ekonomi dan belajar LQ di VIA. Ya, beda itu. Sama-sama LQ, tapi beda tempat belajarnya, ini beda cara menyikapinya, menganalisisnya. Kalau di ekonomi, jangan investasi di sini, jangan investasi di sini, jangan investasi di sini. Tapi kalau di VIA, kita berpikir justru sebaliknya. Pemerintah harus melakukan investasi di sektor yang mengalami defisit. Ya. Di sektor yang mengalami defisit ini ya mungkin saya agak sedikit neoliberal ya, tapi neoliberal yang inklusif. Sekarang itu ada teori baru. Kalau dulu kan teori antara kapitalisme, sosialisme, ini. Tapi sekarang ada yang baru. Neoliberal inklusif. Jadi neolib tapi inklusif. Kayaknya saya ini agak sedikit terpengaruh dengan neoliberal yang inklusif. SDGs, MDGs itu adalah inklusif neoliberalism, itu ideologinya. Itu bukan sosialisme, bukan neoliberal, tapi inklusif neoliberalism. Itu. Ya, itu saya baru tahunya juga baru 1-2 minggu terakhir. Teori baru ini, bonus Pak, bonus informasi. Nah, kenapa begitu? Karena kalau sektor itu sudah di atas 1, ya, sektor itu sudah di atas 1,
Ini nggak usah pemerintah yang ngurusin, serahkan kepada swasta, serahkan pada masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat itu tumbuh. Tugas negara itu adalah mendorong melakukan investasi, melakukan bisnis rugi, supaya sektor itu bisa menjadi meningkat. Kalau sudah surplus, maka serahkanlah dia ke swasta. Kemudian ketika sudah dikelola swasta, maka pemerintah dapat uang dari mana? Dari pajak, dari retribusi. Jangan pemerintah mendapatkan uang dari perebutan bisnis dengan masyarakat. Itu namanya negara predator atau predatory state. Ya. Jadi rakyatnya itu tumbuh gara-gara jualan pisang goreng, negara bikin pisang goreng, mematikan usaha pisang gorengnya rakyat, itu yang dinamakan dengan negara predator. Kalau rakyat hidup dari jualan pisang goreng dan rakyat tidak mau jualan tempe goreng karena rugi misalnya, ya negara harus investasi di tempe goreng sampai tempe goreng itu bisa menguntungkan, sehingga rakyat kemudian jualan tempe goreng. Jangan menyaingi, ya, jangan menyaingi usahanya rakyat. Nah, BUMD itu perlu kita evaluasi sebenarnya itu. Apakah BUMD ini meningkatkan pendapatan asli daerah? Belum tentu. Mematikan usaha rakyat dan berkompetisi dengan rakyat itu sudah pasti. Itu perlu kita evaluasi. PAD-nya belum tentu, tapi berkompetisi dengan usahanya rakyat. Nah, ini adalah kalau di via seperti itu saya melihatnya. Justru yang 0, ini yang harus diinvestasikan, ya, investasi publik untuk mendongkrak supaya sektor konstruksi nilainya menjadi surplus. Kalau sudah surplus gimana? Ditinggal, serahkan untuk investor masuk di situ. Berdirilah perusahaan-perusahaan konstruksi besar. Dari mana negara dapat? Dari pajak, dari retribusi dan sebagainya. Jangan hanya mendapat dari mengambil alih usaha itu. Wah, ini ada peluang bisnis sih. Negara harus masuk, jangan. Biarkan peluang bisnis itu ditangkap oleh masyarakat. Supaya ekonomi kita berkembang. Mungkin perlu proteksi ya, kalau masyarakat itu adalah investor kecil, hanya segelintir orang, ya harus kita proteksi supaya ini menjadi lebih inklusif. Itu yang dinamakan dengan inklusif neoliberalism atau inklusif kapitalism. Jadi kapitalis tapi tidak monopoli. Jadi semuanya bisa menikmati perekonomian. Oke, itu saya kira cara melakukan analisis sederhana dengan LP dan shift share, sehingga kita bisa melihat kira-kira dalam kurun waktu tertentu itu kondisi perekonomian seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan apa, di sektor mana harus berbuat apa, pemerintah harus mengambil peran. Karena tujuan akhir dari proyeksi itu adalah rekomendasi kebijakan apa yang harus dilakukan. Baik, mungkin ini yang untuk ekonometri, ya, untuk analisis ekonomika terkait dengan proyeksi di sektor pertumbuhan ekonomi. Kita akan break dulu, tapi sebelum break, mungkin saya beri kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan pendapat atau pemikirannya. Pak. Mungkin langsung saja di ya, Pak. Atau saya stop share dulu. Pak Fadila. Rahayu, Pak. Ini Pak Fadila dari Lombok Utara. Bertanya. Pak Abdurrahim tadi saya lihat ya. Abdurrahim, Pak, dari Kolaka Utara. Terima kasih kesempatannya Pak Vanila. Jadi itu saya pertanyaan masuk Pak ini. Ya. Sudah Pak? Ya, sudah Pak? Ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama Pak, tadi untuk teori LQ ini harus mengambil pembanding 5 tahun minimal. Pertanyaan saya, apa boleh kita mengambil 3 tahun untuk menganalisis atau mengevaluasi masa jabatan bupati? Artinya dari tahun awal menjabat sampai sekarang sudah 3 tahun, untuk melihat apakah ada perkembangan dari PDRB. Artinya kalau misalnya nilainya di bawah 1, itu kan ada perlakuan, masih ada 2 tahun masa jabatan untuk melakukan perlakuan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tadi juga ada yang dianalisis kabupaten untuk melihat daya saing dengan kabupaten lain. Pertanyaan saya,
apakah hanya satu kabupaten? Apakah juga dianalisis kabupaten lain untuk membandingkan antara kabupaten kita dengan kabupaten lain, atau hanya satu kabupaten untuk mengambil kesimpulan? Itu Pak yang kedua. Kemudian yang terakhir, ini menarik sekali teori ini Pak. Untuk belajar teori ini kita harus dari buku apa Pak? Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Ini Abdurrahim ya. Ini ada juga yang komplain ini waktu lewat 5 menit. Jadi nggak apa-apa, nanti kita mungkin waktu istirahatnya kita akumulasi di akhir. Jadi mungkin kita bisa akhiri lebih awal untuk mengganti waktu istirahat yang terpotong ini ya. Baik, yang pertama, apakah boleh 3 tahun? Boleh, ya, sangat boleh. Ini biasanya bisa dilakukan teman-teman Bapeda untuk melakukan review ya, review RPJMD di tengah tahun, di tengah periode, boleh. Cuman begini, biasanya kalau terlalu pendek waktunya, itu perubahannya biasanya tidak terlalu kelihatan. Nah, padahal tujuan konvensional dari LQ dan SIFSHARE itu adalah untuk melihat sektor mana yang mengalami peningkatan, mana yang enggak. Tapi kalau cuma 1 tahun, biasanya angkanya itu menjadi sangat-sangat tipis. Perubahannya menjadi sangat tipis, sehingga nilai perubahannya itu enggak terlalu muncul. Tapi kalau 3 tahun mungkin masih bisa ya. Tapi kalau 1 tahun itu biasanya kurang kelihatan. Sehingga hasilnya nanti semuanya flat semua. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua tadi apa Pak? Masalah tadi kabupaten Pak, untuk melihat daya saing daerah kan hanya satu kabupaten. Ya, betul. Nah, baik Pak Ibrahim. Jadi memang kalau dilakukan di satu daerah saja, memang kita tidak bisa mengetahui ya daerah mana yang mendominasi sebenarnya. Ini kok saya sudah pertumbuhan saya tinggi, tapi kok masih negatif nilai kompetitifnya. Berarti ada daerah lain yang pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan saya. Memang inilah sebenarnya fungsi, kalau saya tahu itu karena teman saya itu ada yang kepala Bapeda ya. Itu saya lihat di WA-nya itu ternyata ada grup kepala-kepala Bapeda se-Jawa Timur itu ada. Nah, terus saya lihat ya ngomongannya ya sama aja kayak kita ini ya, ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun, terus kirim-kirim stiker. Nah, saya ngomong kepala Bapeda itu sharing hasil LQ-nya masing-masing. Jadi kan kita bisa tahu, oh ketahuan nih ternyata LQ-nya yang tinggi, yang menyebabkan ini ternyata kabupaten ini. Terus saya tanya, kamu pernah nggak Mas sharing hasil LQ atau apalah analisis? Ya jarang Pak, itu kalau ketemu aja. Tapi kalau cuma di grup WA ini ya biasanya cuma ketawa-ketawa aja seperti biasanya kan. Nah, itu sebenarnya semua daerah itu melakukan, harusnya semua daerah itu melakukan. Nah, forum-forum diskusi, forum pertemuan antar daerah, kemudian ya grup WA misalnya begitu, atau rapat-rapat koordinasi ini kan bisa kita manfaatkan untuk berbagi hasil analisis LQ, sehingga bisa ketahuan kita, pertanyaan saya, kenapa sektor konstruksi di tempat saya ini sudah pertumbuhannya positif, tapi kalau nilai kompetitifnya kok negatif, ini gara-gara kabupaten kamu ternyata yang nilainya jauh di atas saya ini udah naik kok, tapi masih aja nilai kompetitifnya rendah, ternyata disalip sama beberapa daerah lain. Jadi seperti itu. Nah, kami memang kalau di UB khususnya di VIA itu menugaskan ya seluruh mahasiswa, terutama berangkat dari berbagai daerah, itu untuk melakukan analisis LQ dan SIFSHARE ini di seluruh kota kabupaten di Indonesia setiap tahun, sehingga kita punya mapping ya, laboratorium yang ada di kita ini punya peta. Cuman ya kendalanya di akses data, karena namanya mahasiswa itu datang ke Bapeda itu mungkin ketemu satpam aja udah, jangankan minta data ya, ketemu satpamnya Bapeda aja mungkin udah grogi. Tapi kalau Bapak Ibu kan yang pegang data langsung, jadi ternyata cuma diginiin aja pakai Excel beres. Ya udah, saya 2 menit selesai, kan udah jadi. Nah, ini sebenarnya harapan kami dari jejaring, mungkin dari pelatihan ini ya, pelatihan ini kan terdiri dari berbagai kabupaten kota, nah bisa berbagi juga. Nah, memang harus dihitung sendiri. Tapi saya kira kalau data PDRB itu kan terbuka ya, bisa di-download dimanapun, jadi kita bisa menganalisis kabupaten lain, itu bisa dilakukan Pak. Nah, saya kebetulan tahun 2017 itu menulis buku khusus, ya tidak khusus tentang SIFSHARE, tentang semua metode-metode kuantitatif. Ya, semua metode-metode kuantitatif yang dipakai untuk kepentingan pemerintahan itu saya ada.
yaitu judulnya Analisis Kebijakan Publik dengan Pendekatan Kuantitatif. Itu kayaknya di Tokopedia bisa dibeli, ya, tapi penerbitnya itu UB Press. UB Press itu biasanya kalau mencetak itu kalau ada yang pesan, ya, kalau tidak ada yang pesan tidak dicetak. Jadi mungkin inden dulu biasanya, inden dulu, atau mungkin disediakan ini, saya tidak tahu, mungkin soft e-book, ya, e-booknya ada. Tapi kalau Elki dan Sipshare itu banyak, Pak. Hampir di semua buku ekonomi, ya, pembangunan itu pasti memiliki itu, memiliki Sipshare. Begitu ya Pak Abdurrahim ya. Terima kasih Pak Abdurrahim atas pertanyaannya, bagus sekali.